Iya, minasan, welcome back again with Mr. K di sini. Oke, balik lagi sama pembahasan One Piece nih, Re. Kali ini Mr. K bakal ngebahas tentang salah satu perdebatan yang gak pernah beres, yaitu tentang siapa yang terkuat di antara Akagamino Shanks dengan Dracul Meow. Jujur aja, kalian pun pasti udah punya pegangan masing-masing kan? Tapi kayaknya semua itu ditentukan sama lebih ke siapa yang kita sukai dibandingkan dengan siapa yang sebenarnya lebih kuat. Soalnya emang sejauh ini belum ada konfirmasi sekaligus informasi tentang siapa yang memenangi pertarungan di antara keduanya. Nah, gimana? Pembahasan yang menarik bukan? Jadi tanpa banyak cing-cing cuing gak jelas, monggo enjoy. Langsung aja ke kontennya, G. Let's go. Oke, sedikit kilas balik. Sejauh ini informasi yang kita ketahui adalah bagaimana keduanya hidup seolah seperti rival. Hanya saja semua itu berakhir ketika Mihawk mendapat kabar kalau Shanks kehilangan salah satu lengannya. Ya, sejak momen Shanks kehilangan salah satu lengan, Mihawk udah gak punya keinginan untuk bertarung dengan si Jackie ini, Re. Entah karena alasan kekuatan Shanks yang melemah atau Mihawk tahu pasti Shanks gak bisa bertarung dengan kekuatan penuhnya. Tapi yang pasti keduanya berhenti bertarung sejak saat itu. Yang menarik sebenarnya meski keduanya seolah menjadi rival, tapi rivalitas di antara keduanya sangatlah sehat. Sampai ke titik jika salah satu di antara mereka ingin bertemu, ya bukan hal yang sulit untuk menemukan masing-masing di antara mereka. Padahal kita tahu sendiri kan, kalau bermusuhan atau kalaupun enggak, bukan hal yang mudah untuk menemukan Shanks atau Mihawk sendiri. Secara keduanya mungkin berpindah-pindah tempat meski memiliki markas mereka masing-masing. Oke, sebelum Mr. K masuk ke hal yang sering diperdebatkan, bounty masing-masing dari mereka sekarang sudah diketahui. Sesaat setelah sistem Shichibukai tidak diakui lagi ya, yang mana Dracul Mihawk otomatis kembali menjadi buronan bagi pihak angkatan laut. Terus sedikit informasi tambahan ya, Mihawk dulunya merupakan orang yang dikenal sebagai pemburu angkatan laut jauh sebelum dia bergabung menjadi Shichibukai. Bounty Dracul Mihawk saat ini menyentuh angka 3.590.000.000 berry, angka yang tentu bukanlah kecil. Namun jika kita bandingkan dengan Shanks, bounty Mihawk masih berada di bawah Shanks karena kepala Shanks dihargai 4.048.900.000 berry. Walau kita sendiri ngerti kan kalau bounty itu gak menentukan siapa yang lebih kuat, karena ada beberapa fakta yang menyebabkan seseorang memiliki nilai buronan yang jauh lebih besar. Apalagi kalau kita bandingkan perbedaan di antara keduanya adalah Mihawk bergerak sendiri, sedangkan Shanks bergerak secara berkelompok dengan kelompok bajak laut miliknya. Meski emang kalau sekarang sih Mihawk juga bergabung ke organisasi Cross Guild yang diisi sama Crocodile dan Buggy. Tapi sejauh yang kita tahu, sampai dia masih berada di posisi Shichibukai, ya Mihawk berlayar seorang diri dengan kapal khas miliknya. Terus sedikit referensi tentang alasan Mihawk berlayar seorang diri mungkin ada pada percakapan Crocodile dengan Mihawk sendiri di chapter 1058, di mana Crocodile yang beres mengajak Mihawk untuk beraliansi, dia lanjut berkata kalau dia dan Mihawk memiliki satu kesamaan, yaitu mereka sama-sama tak mempercayai siapapun. Jadi jelas sudah bukan gak ada yang mau merekrut atau mengajak Mihawk untuk menjadi seorang bajak laut, melainkan sifat Mihawk yang tak mempercayai siapapun, membuatnya lebih nyaman berlayar sendiri. Namun hal itu tak membuatnya terbatas dalam misi menjadi yang terkuat. Terus sekarang ya, masuk ke perdebatan yang sering kita dengar. Kita semua tahu lah ya, julukan dari Mihawk adalah the strongest swordman in the world, atau pendekar pedang terkuat di dunia. Dari julukan ini aja kita udah bisa pastiin sekuat itu Mihawk dan tak ada lagi orang mampu menandinginya dalam bidang pendekar pedang. Makanya gak heran bagi kalian penyuka Jackie, kalian akan mengatakan kalau Shanks itu bukan seorang pendekar pedang meski dirinya diperlihatkan membawa sebuah pedang bernama Griffon. Dan ketika bertarung ternyata Shanks sendiri menggunakan pedangnya, seperti saat dia berada di atas kapal Moby Dick dan menahan serangan dari mendiang Shirohige. Memang sejauh ini apa yang sangat mencolok dari Shanks adalah hakinya. Baru-baru ini pun kita dikasih lihat bagaimana haki miliknya udah cukup untuk membuat gemetaran Admiral Angkatan Laut. Tapi kalau kita ngomongin haki, jauh sebelum Shanks besar ya, Rayleigh orang yang mengajari Luffy dasar-dasar haki. Rayleigh sendiri dari segi haki tak usah ditanyakan lagi kemampuannya. Hanya saja saat bertarung dalam jarak dekat, cara bertarung dari Rayleigh adalah menggunakan pedang miliknya. Hal yang mungkin inilah menjadi alasan mengapa Shanks pada akhirnya menggunakan pedang pula. Karena baik Roger maupun Rayleigh, keduanya memiliki pedang sebagai alat bantu mereka di medan peperangan. Dan Shanks yang magang di atas kapal Roger tentu akan berguru ke siapa lagi selain ke kapten dan wakil kaptennya. Terus kalau dari segi pedang ya, pedang Griffon sendiri memiliki ukuran yang lebih panjang dibandingin pedang pada umumnya. Dengan ujung gagangnya yang berwarna hijau, sarung pedangnya sendiri berwarna biru, meskipun belum diketahui ya kebenarannya. Pedang Griffon diyakini sebagai salah satu dari Saijo Owazamono atau pedang dengan kualitas paling tinggi alias Supreme Grade. Wow. Berbeda dengan pedang Shanks yang masih diyakini sebagai salah satu dari Saijo Owazamono,
Pedang milik Dracul Mihawk yaitu Yoru memanglah salah satu dari ke-12 pedang bertipe Saizo Wazamono. Pedang Yoru pun tergolong sangat panjang sekali. Bahkan ukuran gagang pedangnya ya begitu panjang dari jangkauan pegangan Mihawk sendiri. Lalu satu lagi perbedaan dari kedua pedang milik Shanks dan Mihawk ada pada pedang Yoru yang sudah berhasil dijadikan pedang hitam. Perbedaan ini menjadi cukup mencolok karena Hitetsu aja di chapter 955 pernah menjelaskan kalau pedang Enma belumlah ditempa menjadi pedang hitam. Tergantung penggunanya sekarang yaitu Zoro. Kelas dari Enma masih bisa dinaikkan asalkan Zoro mampu menempanya menjadi pedang hitam. Wow. Ya, pada awalnya cara merubah pedang hitam mungkin masihlah belum jelas apakah itu tergantung pedang atau penggunanya. Namun di One Piece Magazine volume 10 dijelaskan kalau sepertinya membuat pedang hitam bukan bergantung kepada siapa yang membuat pedang itu sebelumnya. Jadi, kemampuan dari si pembuat gak begitu banyak berpengaruh, melainkan bergantung pada seberapa kuat pendekar pedangnya. Nah, dari sini sebenarnya sudah bisa kita simpulin seberapa kuat Mihawk sebenarnya. Karena faktanya saat ini mungkin Mihawk menjadi satu-satunya pendekar pedang yang masih hidup dan menggunakan pedang yang dia hitamkan sendiri melalui kerja kerasnya menjadi yang terkuat. Maka dari itu jika Shanks bertarung dengan Mihawk di awal-awal serial One Piece, tentunya itu semua dilakukan menggunakan pedangnya. Memang belum ada track record yang diberikan ke kita siapa yang memenangkan lebih banyak pertarungan, tapi setidaknya ya di pertarungan terakhir mereka harusnya Mihawk lah yang memenangkan pertarungan itu. Karena secara logika Mihawk sudah tak tertarik bertarung saat Shanks kehilangan tangannya. Yang mana hal itu disebabkan saat Shanks menggunakan kedua tangannya pun Mihawk masihlah bisa memenangkan pertarungan. Apalagi sekarang Shanks posisinya kehilangan satu lengan. Belum lagi titel atau julukan sebagai yang terkuat di seluruh pendekar pedang jatuh ke tangan Mihawk, yang mana harusnya para fans Jackie sudah bisa mengakui kalau Mihawk lah yang lebih kuat. Oke? Kayaknya segitu aja dulu buat konten kali ini. Misalnya takut juga nanti dibully sama fans Jackie, oke? So, see you next time. Adios, stay safe everyone. Salam Adi Media.